Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1151. Mengapa Patriark Void yang mengamuk menghentikan tinjunya untuk menatap ke arah surga Patriark? Mengingat dadanya yang naik turun, jelas jika pemimpin keluarga ekor emas tidak memiliki seseorang yang dapat mengatakan bahwa perkelahian mungkin akan terjadi. Mudah sekarang, Patriark Jikan berbicara, meredakan ketegangan. Setidaknya ada kemungkinan besar kejeniusanmu masih hidup. Bagiku, meskipun kejeniusanku baik-baik saja, dia tidak akan pernah sama lagi. Apa itu? Patriark Void mengabaikan kata-kata yang menenangkan itu. Aku mendapat pengunjung yang menarik beberapa hari yang lalu. Patriark Surga tampaknya tidak menangkap ancaman dalam kata-kata Patriark Void dan terus memisahkan informasi seolah-olah dia tidak peduli dengan dunia ini. Muntahkan, aku hanya berkata, bukankah menarik bagimu bagaimana Sarusruti begitu bersedia melindungi Alexandria Snow? Bahkan sampai mempertaruhkan hubungan yang lebih tegang antara kita. Dua klan penguasa, Patriark Void dan Jikan mengerutkan kening sambil berpikir tetapi tetap diam. Jelas bahwa kata-kata Patriark Surga telah menarik perhatian mereka. Aneh sekali kalau Sarusruti mengenal Alexandria, bukan begitu? Menurut jaringan informasi kami, dia praktis dikirim saat masih bayi untuk pergi dan menyelesaikan upacara kedewasaan mereka yang biadab itu. Namun, dia sudah kembali dan entah bagaimana telah membangun hubungan dengan seorang wanita muda dari klan Kitsune kita yang belum pernah kita rasakan sampai 20 atau tahun yang lalu. Bukankah campur tangan Saru hanyalah upaya klan Sruti untuk membuat kita marah? Saya berasumsi bahwa Sarusruti tidak pernah memiliki hubungan apapun dengan pemegang benih kukan. Patriark Void mendengus. Sebagian besar klan Kitsune berpikiran seperti ini. Bagi seorang Sruti, memiliki hubungan dekat dengan Kitsune adalah hal yang terlalu konyol untuk dipercaya oleh siapapun. Mereka mengira para Sruti hanya memanfaatkan situasi untuk menekan mereka. Patriark Surga tersenyum misterius, seringai kecil muncul di bibirnya. Apakah kalian semua ingat ekspedisi yang kami kirimkan kepada beberapa anak muda yang dapat dibuang beberapa ratus tahun yang lalu? Maksudmu para Dukes dan Duchesses? Bukankah mereka tidak mendapatkan apa-apa dari hal itu? Patriark Jikan bertanya. Berabad-abad yang lalu, para leluhur merasa perlu melakukan sesuatu yang besar untuk mengguncang perebutan kekuasaan antara mereka dan Sruti. Saat itulah mereka mengalihkan pandangan mereka ke kuadran di dekatnya, kuadran rusa langit. Dion benar, para Duke dan Duchesses itu. Agar mereka bisa bermain-main dengan para jenius terbaik di kuadran kampung halamannya, tidak mungkin datang dari kuadran ke-98. Mereka harus datang dari kuadran ke-30. Kuadran rumah Dion berada di pinggir, sehingga hanya memiliki dua kuadran yang berdekatan. Yang satu adalah yang ke-98 dan yang lainnya adalah yang ke-30. Ketika dia mengetahui tentang penyerangan para adipati dan adipati wanita dari Patriark Pakal, dia mempertanyakan dari kuadran mana mereka berasal. Namun pada akhirnya, jawabannya sudah jelas. Kuadran ke-98 tidak memiliki cukup banyak adipati untuk melakukan serangan seperti itu. Masalah, itu benar. Patriark Surga mengangguk. Ketika mereka mengirim adipati dan adipati mereka mengira mereka semua akan mati. Itu sebabnya mereka tidak mengirim siapapun yang berlevel lebih tinggi. Namun, siapa yang menyangka bahwa mereka akan kembali dengan sombong karena betapa menyedihkannya kuadran rusa langit yang dahulu mulia itu? Tentu saja, ini adalah rahasia mutlak dari klan Kitsune. Dengan aturan kuadran menara yang tidak terucapkan, menyerang kuadran lain akan membuat mereka terperosok ke perairan dalam. Alasan mereka melakukan ini adalah dengan harapan mendapatkan kunci untuk diri mereka sendiri. Suku Sruti telah memiliki kunci kuadran mereka selama ribuan tahun dan, sejujurnya, mereka bosan dengan kunci tersebut. Namun, siapa yang menyangka bahwa kuadran rusa langit telah sepenuhnya melupakan menara epistemik? Bahkan mereka tidak tahu di mana itu. Karena itu, Kitsune tidak punya pilihan selain mundur. Mustahil bagi mereka untuk mengharapkan tim kecil Kitsune untuk mencari ribuan gerbang sendirian. Jadi, pada akhirnya, impian mereka untuk memiliki menara epistemik gagal dan pojok rusa surga tetap terbengkalai. Ketika Dion tiba-tiba muncul hampir 20 tahun yang lalu, menaikkan peringkatnya. Para pemimpin Kitsune mulai mempertanyakan apakah informasi yang dibawa kembali oleh Duke dan Duchesses mereka benar atau tidak. Jika klan-klan itu lemah seperti yang mereka katakan, bagaimana mereka bisa melahirkan dewa sejati? Itu tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa ada klan tersembunyi di dalam kuadran rusa surgawi yang belum pernah berinteraksi dengan Duke mereka, klan terpencil yang merahasiakan menara epistemik. Setelah sampai pada kesimpulan itu, harapan mereka pupus. Untuk alasan yang jelas, mereka tidak pernah mengungkapkan rahasia ini karena metode yang mereka gunakan untuk mengungkapnya. Bahkan jika mereka mengungkap klan tersembunyi itu, mereka juga akan mengekspos diri mereka sendiri.
Belum lagi mendapatkan musuh yang begitu kuat sehingga mereka bisa membangkitkan Dewa Sejati dan Jenderal Iblis. Kamu benar, kita tidak mendapatkan apapun darinya. Tapi, menurutku setelah kamu mendengarkan teoriku ini, terowongan yang kita bangun untuk mencapainya tidak akan berguna lagi. Faktanya, jika semuanya berjalan dengan baik, pengguna benih kukan akan segera merendahkan diri di hadapan kita. Mata para leluhur menajam saat mereka mendengarkan dengan penuh perhatian. Penyebutan terowongan oleh klan surga adalah hal yang rumit. Kita harus ingat bahwa terkadang dibutuhkan waktu puluhan tahun untuk berpindah dari satu kuadran ke kuadran lainnya. Namun, Kitsune memiliki akses ke sesuatu yang tidak dimiliki oleh klan lain, hukum tertinggi Void. Meski terkadang masih membutuhkan waktu puluhan tahun bagi klan Void untuk mencapai alam semesta. Perjalanan pulang hanya akan memakan waktu paling lama 1 atau 2 tahun, sebagian kecil dari waktu aslinya. Angka-angka ini jelas berkurang secara signifikan jika kuadran yang dimaksud berdekatan dengan kuadran mereka. Harus diingat bahwa Saru masih remaja ketika mendapat kabar tentang hasil uji coba pertama Dion, namun dia sudah kembali ke rumah. Jika memang memakan waktu lama, lalu bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Saru lahir, hancurnya segel jiwa telah bergema di seluruh alam semesta. Meskipun klan di alam semesta Dion berada pada level yang terlalu rendah untuk memahaminya, klan Shruti tidak melewatkannya. Penasaran dengan alasannya, saat Saru masih balita, ia memilih lokasi gangguan tersebut sebagai tempat upacara kedewasaannya. Ketika Dion melawan Saru, mengira dia lebih tua darinya, dia sebenarnya hanyalah seorang gadis kecil. Selain betapa mengesankannya kecakapan tempurnya, hal yang mengharukan di sini adalah bahwa dia membutuhkan waktu 8 tahun untuk mencapai alam semesta asal Dion, 2 tahun lagi untuk membangun dirinya sendiri. Namun kurang dari setahun untuk kembali ke alam semesta asalnya setelah dipaksa. Untuk pergi, bagaimana? Jawabannya sederhana. Klan Shruti telah menugaskan seorang tetua klan Void untuk membuat apa yang disebut terowongan ini untuk mereka. Karakteristik kehendak Void yang seperti lubang hitam sempurna untuk menciptakan jalan jangka panjang antar alam semesta meskipun buruk untuk perjalanan dalam pertempuran. Dan jalan-jalan ini bisa bertahan ratusan tahun jika dibangun dengan baik. Apakah kamu ingat apa yang terjadi setelah para duke dan duchess itu kembali? Patriark Surga berkata sedikit tersenyum. Setelah berpikir sejenak, Patriark Void menjawab. Kami memutuskan untuk mengambil risiko dan mengirim Kawa untuk mencari menara epistemik. Tapi, dia menghilang selama ratusan tahun dan baru setelah klan sungai menerima sinyal bahwa dia masih hidup, mereka kembali dan membawanya. Itu ternyata dia belum kembali karena dia telah mendapatkan seorang suami dan melahirkan seorang anak, bukan? Patriark Jikan meludah ke tanah dengan jijik. Meninggalkan keluargamu hanya karena omong kosong yang tidak penting. Sungguh menggelikan. Apakah dia tidak tahu betapa pentingnya dia? Yang lebih buruk lagi, suaminya itu benar-benar datang ke sini dan melewati ujian sungai. Kami tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi saat itu juga. Atau kita akan melanggar aturan nenek moyang kita. Sama seperti Soul Rending Peak, Kitsune memiliki aturan yang sangat ketat untuk diikuti. Jika mereka melanggar aturan ini, mereka akan kehilangan perlindungan nenek moyang mereka dan dengan demikian jumlah energi keyakinan yang mereka miliki akan berkurang. Ini bukan masalah bercanda bagi klan besar. Mengapa kamu mengungkit semua ini? Patriark Void mendesak. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1152 masalah waktu. Mata Patriark Surga berbinar. Bagaimana jika ku beritahu padamu bahwa alam semesta tempat klan sungai pergi untuk mengambil pelacur pengkhianat itu adalah alam semesta yang sama persis dengan tempat Shruti membuat terowongan untuk. Tiba-tiba, Patriark Jikan dan Void membeku. Tiba-tiba hari menjadi cerah bagi mereka. Siapa di antara pakar formasi Dao yang tidak benar-benar jenius? Terlalu banyak kebetulan. Kawa berasal dari klan salju. Begitu pula Alexandria. Saru berteman dekat dengan Alexandria dan kebetulan juga telah menjalani uji coba kedewasaan di alam semesta tempat Kawa bersembunyi. Orang tua dan garis keturunan Alexandria sama sekali tidak diketahui. Belum lagi fakta bahwa mereka entah bagaimana tidak merasakan kebangkitan benih kepercayaan Kukan sampai lama setelah dia dilahirkan. Sesuatu yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Semua ini bersatu dan mengarah ke satu arah. Alexandria Snow tumbuh di kuadran rusa surgawi. Jika Dion tahu bahwa Kitsune akhirnya sampai pada kesimpulan ini, dia akan membuang segalanya ke belakang pikirannya dan fokus sepenuhnya pada mereka. Tidak peduli apa yang harus dia lakukan, dia akan mengerahkan segalanya untuk menghentikan langkah mereka selanjutnya. Sayangnya, Dion bukanlah dewa, dia juga tidak bisa menjelaskan setiap variabel. Dia hanya membuat satu kesalahan, dia tidak tahu bahwa Kitsune akan mengetahui alam semesta mana yang Saru kunjungi. Namun, satu kesalahan saja bisa menyebabkan tragedi besar. Patriark Void mulai tertawa seperti orang gila. Kita sudah memiliki terowongan ke alam semesta itu karena para adipati dan adipati wanita.
Jika kita mengirim tim surgawi elit yang berspesialisasi dalam kehampaan, mereka bisa sampai di sana hanya dalam waktu 3 bulan. Alam semesta itu sangat lemah sehingga bahkan seorang surgawi kelas 3 menengah pun sudah cukup untuk memusnahkan mereka seluruhnya. Aku ingin darah, bunuh semua orang dari klan ayahnya. Biarkan orang tuanya hidup, aku ingin menyiksa mereka secara pribadi. Bahkan, bawa kakek dan neneknya kepadaku sekarang. Patriark Void terkekeh seolah dia sudah kehilangan akal sehatnya, tetapi dua kepala keluarga lainnya tidak menyalahkannya. Aki adalah cucu kesayangannya, melihatnya dipermalukan sedemikian rupa sungguh berat baginya untuk berbaring. Sebenarnya, mereka tidak tahu siapa Dion. Namun, mereka tidak khawatir tentang hal itu karena kaisar klan raksasa juga marah. Ditambah lagi, bukankah dia juga baru saja membuat marah klan Diaso? Tidak peduli seberapa kuat dukungan klan terhadap pria bertopeng itu. Apakah itu benar-benar lebih kuat daripada kuadran peringkat 3 dan 11? Kemarahan dan amarah membutakan akal sehatnya. Jika dia tidak bisa membuat Dion menderita, dia akan membuat istrinya menderita. Tidak, ini tidak akan berhasil. Kami akan mengirim tim elit surgawi dan aku akan pergi sendiri. Kilatan jahat di mata Patriark Void begitu tajam sehingga dua orang lainnya bahkan tidak repot-repot membujuknya. Badai akan turun ke rumah Dion. Tangan Dion bergerak dengan lancar. Seolah-olah dia tersesat dalam ingatan yang jelas seperti kesurupan. Meski hampir tidak meluangkan waktu untuk menyusun alkimia, rasanya seolah-olah tidak ada satupun pil yang tidak bisa dia buat. Tidak ada satupun formasi yang tidak bisa dia bentuk, dan tidak ada satupun senjata yang tidak bisa dia buat. Dunia terbentang di hadapannya saat ratusan bahan-bahan terlempar ke udara, hanya untuk disambut oleh cahaya lembut api aurora merah emas. Mia dan Bella tidak tahu kapan, tapi mereka mulai menahan napas. Bukankah Anda memerlukan kuali atau tungku alkimia untuk meramu pil? Mengapa Dion sepertinya tidak membutuhkan semua itu? Tumbuhan, tanaman merambat, bunga, dan segala jenis benih tiba-tiba menjadi titik cahaya saat susunan miniatur cemerlang berterbangan di sekitar ruangan, bergerak dalam pola yang aneh namun bersimbiosis. Simbol-simbol susunannya seringkali bergeser, roda gigi mereka berubah dan berkembang, seolah-olah mereka mengutak-atik hukum alam semesta itu sendiri. Bahkan bayi makhluk surgawi menjadi terpesona, Sen yang biasanya terisi energi telah berhenti bergerak sepenuhnya, sementara Bibi dan Sher yang mengantuk telah terbangun dari tidur siang mereka. Senyuman tulus terlihat di wajah tampan Dion saat dia tersesat di dunia lain. Beberapa saat kemudian, 10 pil berbentuk bulat sempurna muncul, masing-masing berdenyut dengan urat emas saat lonceng surgawi berbunyi dari tempat yang tidak dapat dijelaskan. Cahaya menyapu pil, meningkatkan efektivitasnya sekali lagi, lalu 2 kali, lalu 3 kali. Pil-pil itu dinyanyikan bersama dengan lonceng, terbang di sekitar Dion seolah-olah mereka adalah makhluk paling bahagia di dunia. Mata Dion kembali fokus saat pil itu dengan lembut melayang ke tangannya, tapi dia hampir tidak bisa menyembunyikan sedikit kekecewaan pada wajahnya. Dia tidak melakukan kesalahan tapi, perasaan itu berakhir terlalu cepat. Dion tidak menyadari betapa dia rindu melakukan ini sampai sekarang. Tiba-tiba dia sangat bersemangat untuk mulai bekerja meramu pil-pil khusus pasar yang telah dia catat. Namun, saya harus menjaga kualitas pil-pil itu tetap bermutu tinggi. Saya akan memesan pil kelas atas hanya untuk sekutu saya. Adapun pil bermutu sempurna seperti ini, hanya untuk orang kepercayaan terdekatku. Menyebut pil di tangan Dion hanya pil kelas atas merupakan penghinaan yang tidak bisa dimaafkan. Hal ini mungkin mengejutkan beberapa orang mengingat pil kelas atas memiliki kemurnian 90-100%, tetapi tidak diragukan lagi ini masih berada pada level di atas. Ramuan pil Dion untuk tingkat Master dan Grandmaster telah mencapai tingkat kesempurnaan sehingga pilnya melampaui tingkat kemurnian 100%. Melampaui kesempurnaan puncak yang diharapkan oleh pencetus pil, dan memasuki alam yang melampaui semua harapan. Itu mirip dengan teknik alam satu dengan diri, kecuali pil. Meski begitu, Dion yakin dia bisa mengulangi prestasi ini dengan pil tingkat komet juga, dia hanya perlu berkeringat lebih banyak dan kemungkinan besar hanya akan berhasil dengan paling banyak 3 pil sekaligus. Jika ini masalahnya, mungkin ide itu akan berhasil. Di benak Dion, sebuah rencana telah dibuat tetapi dia tidak yakin itu akan berhasil. Namun, mungkin itu karena dia sudah lama tidak meramu pil sehingga dia terlalu meremehkan kemampuannya. Kenyataannya adalah bahwa gagasan untuk memiliki setiap konstitusi di bawah matahari terdengar luar biasa, tetapi hal itu pasti akan membuat potensi seseorang menjadi terlalu kecil. Memang benar bahwa konstitusi mempunyai kemajuan yang nyata dan cepat, tetapi konstitusi juga perlu dipahami dan dikuasai secara perlahan. Jika Anda tiba-tiba memiliki puluhan, Anda tidak akan menguasai apapun. Periode. Namun, Dion telah berpikir. Secara teoritis, jika Anda memiliki pil yang sangat kuat sehingga mampu membangkitkan lebih dari satu konstitusi sekaligus, bukankah ia akan mampu melampaui batas perkiraan awal yaitu 3? Awalnya,
Dion telah melupakan hal ini dalam pikirannya. Bahkan jika dia bisa melakukan sesuatu, itu tidak berarti dia harus melakukannya. Dia sudah berjuang memikirkan metode yang bisa dia gunakan untuk mempelajari teori dan sihir Vena rahasia, dia tidak mampu lagi mengalihkan perhatiannya. Inilah sebabnya mengapa jalur konstitusinya hampir seluruhnya terfokus pada pertahanan. Tapi, sesuatu berubah ketika Dion memasuki kondisi tanpa pamrih ketiga. Di dalam tubuhnya, sebenarnya ada banyak salinan dari konstitusi yang sama. Saat itulah Dion berpikir, apa yang akan terjadi jika dia membangunkan konstitusi yang sama berkali-kali? Bukankah efek bertumpuk itu akan membuat konstitusinya lebih kuat dari biasanya? Dion ingin membangunkan 3 konstitusi secara khusus. Konstitusi cermin perak tingkat surga, keseimbangan keabadian tingkat dewa, dan tubuh berlian titan tingkat dewa. Namun, di dalam dirinya, ada 3 konstitusi keseimbangan keabadian, 10 konstitusi cermin perak, dan 2 konstitusi tubuh berlian titan. Melihat pil di tangannya, Dion yakin karena telah diperkuat 3 kali, mereka dapat membangkitkan konstitusi tingkat dewa 3 kali. Karena bisa melakukan itu, seseorang bahkan tidak perlu menyebutkan konstitusi kelas surga, bahkan membangunkan 30 konstitusi dengan 1 pil pun bisa dilakukan. Itu mungkin, mata Dion bersinar dengan cahaya yang hampir serakah. Dia perlu menjadi kuat, dan dia harus melakukannya dengan cepat. Mungkin jika dia dilahirkan dari klan yang kuat, dia akan lebih santai. Dia yakin jika dia mengambil waktu, mencapai puncak dunia persilatan hanya masalah waktu. Tapi dia punya terlalu banyak kekhawatiran, terlalu banyak hal yang harus dilindungi, terlalu banyak tujuan, sehingga membuat segala sesuatunya berjalan lambat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1153 apa yang kamu cintai? Dia ingin istrinya menjalani kehidupan yang santai, dia ingin menemukan Amporae, dia ingin menjadi cukup kuat untuk membantu Evangeline memikul bebannya. Dia ingin membalas dendam pada semua orang yang telah berbuat salah padanya dan orang-orang yang dia sayangi. Pada saat itu, Dion melupakan semua penglihatan yang diberikan oleh api hitamnya untuknya. Perasaan yang diberikan oleh alkimia susunan kendali, perasaan ekstasi yang mutlak. Seolah-olah pikirannya berteriak pada dirinya sendiri, seolah-olah mengatakan kepadanya bahwa dia jatuh dalam keputusasaan hanya karena dia lupa tentang apa yang paling dia nikmati, hal-hal itu. Yang paling dia cintai, hal-hal yang paling dia inginkan. Sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam diri Dion bergejolak dengan ganas. Dia tidak tahu apa itu, tapi samar-samar itu memberitahunya bahwa jalannya sudah benar untuk terus maju. Yang paling aku suka, ya, sejak dia melangkah ke dunia persilatan, susunan alkimia telah menjadi begitu mudah baginya hingga hampir menggelikan. Seolah-olah hal itu dilahirkan untuknya dan bukan untuk orang lain. Namun hal yang dianugerahkan surga kepadanya, bakat yang sejauh ini melampaui bakat orang lain, entah bagaimana adalah sesuatu yang dia abaikan selama hampir 2 dekade. Dia menjadi begitu asyik dengan kekhawatirannya, begitu terpikat dengan langkah selanjutnya, sehingga dia benar-benar lupa apa artinya menjadi dirinya sendiri. Tidak heran fasadnya mudah retak. Dion tersenyum tulus untuk kedua kalinya dalam beberapa menit. Awan hitam yang seolah menyelimuti dirinya selama beberapa bulan terakhir seakan terpisah, memungkinkan seberkas cahaya masuk yang mengirimkan riak melalui mata pikirannya. Pada saat itu, penghalang di langit-langit tingkat komet hancur, mengubah inti api aurora Dion dari pemandangan indah bintang jatuh, menjadi bulan keemasan yang memancar. Lakukan lebih banyak hal yang kamu sukai. Kalimat sederhana itu menjadi tekad Dion saat dia meminum salah satu pilnya. Saat pil itu masuk ke dalam mulutnya, pil itu meleleh menjadi genangan cairan lezat yang membuat pikiran Dion melayang ke awan. Pada saat itulah naga-naga yang tertidur di dalam dirinya bergerak, akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk dibangunkan. Tubuh Dion mulai berdenyut dengan cahaya perak. Kebangkitan konstitusi biasanya tidak datang dengan kemegahan dan keadaan yang terang-terangan. Misalnya, ketika Madeline membangunkan watak dewinya, selain memancarkan cahaya suci dan wajahnya menjadi lebih sempurna, tidak banyak hal yang berubah. Namun, kita harus mempertimbangkan jenis konstitusi yang dimiliki Madeline dibandingkan dengan yang coba dibangunkan oleh Dion. Disposisi Dewi Madeline hampir seluruhnya terkait dengan afinitas. Tanda yang paling menonjol dari kemampuannya adalah meridian yang luas dan murni yang merupakan yang terbaik di antara kelas 1. Oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan Madeline untuk memperbaiki dan membersihkan meridiannya hampir tidak ada apa-apanya. Belum lagi waktu yang dia perlukan untuk menguraikan dan memurnikan energi alam semesta juga berkurang secara signifikan. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Madeline dapat berkultivasi dengan efisiensi seseorang yang memiliki meridian tingkat dewa sejati, sementara dirinya sendiri masih berada di kelas 1. Inilah alasan Madeline telah melangkah ke alam pseudo-celestial di usianya yang baru 30 tahun meskipun membutuhkan waktu untuk menyelesaikan uji coba Adipati, Raja, dan Kaisar. Namun, ini bukanlah akhir dari semuanya, jika tidak, konstitusinya tidak akan benar-benar layak mendapatkan tingkat dewa.
Pemahaman Madeline sungguh luar biasa. Tidak seperti Dion yang menukar kekuatan hidupnya dengan pemahaman, Madeline, dengan kemampuannya sendiri, mencapai niat tingkat 7 bukan hanya dalam 1, bukan 2. Tetapi 3 keinginan terpisah, musik, api, dan surgawi. Yang lebih mendesak lagi adalah kenyataan bahwa ini adalah ringkasan kemampuannya yang tidak jujur. Mengapa? Karena ciri-ciri wasiat apinya tidak hanya mewakili 1 wasiat, melainkan 4 wasiat. Madeline tidak hanya memiliki sifat panas yang tidak dapat dipadamkan, ia juga memiliki sifat dingin yang menusuk. Mempelajari kehendak apinya yang tunggal setara dengan mempelajari kehendak api. Kehidupan, dan reinkarnasi, 2 di antaranya berasal dari alam hukum tertinggi, dan 2 lainnya berdiri di atas kehendak lainnya. Dalam keadaan lain, kesulitan yang setara dengan prestasi Madeline adalah mempelajari bukan 3, tetapi 6 niat ke tingkat 7. Ini adalah kemampuan sebenarnya dari disposisi Dewi. Untuk dapat berkomunikasi dengan surga pada tingkat yang bahkan melebihi binatang, sambil tetap mempertahankan keunggulan manusia. Sesuatu yang bahkan tidak dapat ditandingi oleh ras non-manusia di kuadran ketiga. Tentu saja, pemerintahan Ratu Elvin milik Ri memiliki kemampuan yang menantang dan menghancurkan dunia. Namun karena dia menghabiskan sebagian besar waktunya mempelajari garis keturunan Kitsune, pemahamannya tentang konstitusinya jauh di bawah Madeline. Jadi, mengapa hal ini penting sekarang? Itu karena sifat konstitusi Madeline. Keunggulannya tersembunyi jauh di dalam tubuh dan hanya terlihat di luar sebagai kecantikannya yang mencengangkan. Namun, Dion berbeda. Meskipun Eternity's Balance mirip dengan Madeline, baik Silver Mirror maupun Titan's Diamond Body memiliki efek permukaan yang mencolok. Saat efek pil meleleh ke dalam mulutnya, Dion mencari target pertamanya dalam dirinya, cermin perak terbentuk. 10 dari mereka melayang di dalam dirinya, dalam keadaan terlantar yang aneh, sehingga hanya obat yang tepat, atau serangkaian kebetulan, yang bisa membujuknya keluar. Serentak, tekad Dion terlintas di benaknya. Dia mencoba melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Dan tidak mengherankan, hal itu menyita seluruh perhatiannya. Bagi seseorang yang bisa membagi pikirannya 200.000 cara, hal seperti itu tidak boleh diremehkan. 10 konstitusi tampaknya menolak satu sama lain. Seolah-olah mereka memahami bahwa tidak semua konstitusi dimaksudkan untuk ada pada saat yang sama, tetapi efek pengobatan dari pil Dion terlalu bagus. Sesaat, cahaya perak memancar keluar dari dirinya, melapisi sekali, lalu 2 kali, lalu 5 kali, sebelum akhirnya, pancaran cahaya ke-10 menuju ke dunia luar. Cahayanya begitu menyilaukan sehingga Dion benar-benar menghilang, mustahil untuk melihat apapun, tetapi si kembar dan bayi binatang buas tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Konstitusi cermin perak sepenuhnya bergantung pada penanaman energi. Ini memberi energi seseorang kemampuan untuk menggunakan hukum pembalikan untuk menangkis sebagian serangan. Semakin banyak kemahiran yang diperoleh seseorang dengan konstitusi ini, semakin besar kemungkinan ketangkasan. Beberapa ahli kemampuan ini bahkan telah belajar menerapkan efek pembalikan ini pada kemauan dan serangan jarak jauh mereka. Ini adalah keinginan yang sama dengan yang dimiliki Ava sejak lahir. Dalam kasusnya, mengacu pada batasan normal dari kemampuannya, persentasenya berubah tergantung pada pengembangan energinya. Di alam suci, dia mampu menangkis 20% dari semua serangan mengingat dia memiliki energi yang cukup. Saat dia melangkah ke alam surga, ini akan menjadi 40%. Jika dia masuk ke formasi Dao, ini akan menjadi 60%. Namun persentase tersebut tidak mutlak dan bergantung pada lawan. Di alam suci, untuk setiap tahap di atas dirinya yang dia lawan, dia kehilangan 1% dari kemampuan refleksinya. Jika dia melawan seorang celestial, selain persentase kekalahannya di setiap tahap Sein, dia juga akan kehilangan 10% karena melewati penghalang besar. Misalnya, jika Ava adalah orang suci tingkat ke-10 dan bertarung melawan makhluk surgawi tingkat pertama, dia akan mampu memantulkan 8% serangan mereka. Tentu saja, hukuman penghalang besar ini dikurangi setengahnya jika Ava adalah seorang pseudo surgawi, tapi dia masih akan kehilangan 5%. Sayangnya, hukuman ini semakin bertambah. Di alam surga, seseorang kehilangan 5% untuk setiap tahap kecil di atas tahap yang mereka lawan. Jadi, surgawi tahap pertama yang melawan surgawi tahap kedua akan kehilangan 5% dari kemampuan reflektif ini. Jika ahli formasi Dao tahap pertama melawan ahli formasi Dao tahap kedua, mereka akan kehilangan 20% dari kemampuan reflektif ini. Namun, apa yang akan terjadi jika Anda menyusun 10 konstitusi ini satu sama lain? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1154 Tuan. 10 penghalang cahaya mengejang, menekan dan berkontraksi sebelum menggelembung, hanya untuk dikompresi sekali lagi. Menit menjadi berjam-jam ketika Dion berkonsentrasi, butiran keringat melapisi alisnya. Cahaya perak mengembun, menekan dari 10 penghalang menjadi 9, dan kemudian 9 menjadi 8.
Namun, ketika Dion berjuang untuk melakukan ini, dia hampir tidak menyadari bahwa tingkat meridiannya merespons. Dion berteori bahwa alasan Clara berhasil masuk ke kelas 5 sementara dia masih tertinggal di kelas 6 adalah karena kondisi fisiknya. Tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan melihat hasilnya secepat itu. Saat cahaya terus menyusut, Dion bisa merasakan meridiannya merespons. Meskipun hanya penghalang kelas 5 yang dia sentuh, sesuatu yang menyedihkan di mata para elit dunia persilatan, itu masih membuatnya merasa baik. Pada titik inilah Dion tergelincir ke dalam keadaan tanpa pamrih yang pertama, menyadari bahwa emosi tidak diperlukan di sini. Efisiensinya meroket seiring dengan beban energi mentalnya, namun dia terus bertahan. 5 penghalang menjadi 4, lalu 3, lalu 2. Cahaya perak yang tadinya tembus cahaya menjadi sangat kental sehingga lebih terlihat seperti dinding baja. Entah bagaimana menjadi lebih sulit untuk melihat Dion bahkan ketika 2 penghalang terakhir berusaha menjadi 1. Namun, seiring dengan kebaikan itu, datanglah sesuatu yang tidak pernah diharapkan Dion. Karakteristik energi yang mengalir melalui meridiannya berubah drastis. Saat penghalang memadat, energi Dion juga meningkat. Energi tembus cahaya yang tadinya mengalir bebas di pembuluh darahnya menjadi begitu padat sehingga mengingatkan kita pada cairan timbal atau merkuri. Jika Dion tidak dalam keadaan tidak mementingkan diri sendiri, dia akan panik. Meridiannya sudah berada pada tingkat yang buruk, mereka tidak punya urusan apapun yang menampung energi padat seperti itu. Rasanya seperti mencoba menyeimbangkan beban seberat 50 pon hanya dengan selembar tisu toilet basah. Dion seharusnya sudah memikirkan hal ini sejak lama. Konstitusi cermin perak sangat bergantung pada jalur energi dan dengan demikian memperoleh tingkatan surgawi dengan mengubah kualitas energi dalam meridian seseorang secara mendasar. Biasanya, efek ini hanya akan ditumpuk sekali. Tetapi Dion menahan efek 10 kali lipat. Kemampuan menjijikkan dari konstitusi cermin perak disebabkan oleh kepadatan tambahan yang dimiliki energi penggunanya. Namun, mereka yang lahir dengan konstitusi tingkat surga segera dilahirkan dengan meridian kelas 2, jadi menangani efek ini sangatlah mudah. Tapi, yang jelas, Dion tidak punya hal seperti itu. Dalam keadaan tanpa pamrih, Dion tidak panik. Sebaliknya, dia segera mengeluarkan semua energi yang ada di dalam meridiannya, mengabaikan organ-organnya yang memprotes dan membuatnya benar-benar kering. Proses ini sangat mudah karena inti energi. Jika ia dapat menyedot semua energi seluruh alam semesta dalam sekejap, meridian Dion hanyalah lelucon. Faktanya, Dion telah memikirkan solusi untuk masalah ini, solusi yang hanya dimiliki oleh dia dan para jenderal iblisnya, tetapi solusi yang hanya dapat diterapkan oleh dia dengan sempurna. Terutama mengingat konstitusi berikutnya yang akan dia bangun. Hampir anti-klimaks, 2 penghalang terakhir menyatu dengan sempurna, membentuk dinding perak berdenyut yang mengelilingi Dion sepenuhnya. Tanpa jeda, Dion melanjutkan ke konstitusi berikutnya. Sepertiga dari kemanjuran pil telah digunakan, jadi dia hanya mempunyai cukup untuk membangunkan 2 konstitusi tingkat dewa. Karena itu, dia segera memusatkan pikirannya pada solusi yang mungkin untuk masalahnya, tubuh berlian titan. 2 raungan terdengar di dalam tubuh Dion. Seolah-olah 2 alfa sedang berjuang untuk supremasi, tidak mau dipanggil bersama, dan pastinya tidak mau digabungkan bersama. Para titan menjulang setinggi ratusan mil, mereka bahkan mengerdilkan gunung terbesar di dunia persilatan, menatap ke bawah dari langit dengan pandangan meremehkan. Namun, Dion telah kembali. Bagaimana dia bisa membiarkan kesombongan pihak ketiga hidup di dalam tubuhnya sendiri? Balita di dalam mata batinnya sedikit gemetar, bulu matanya sedikit berkibar. Tidak, Dion segera menghentikannya. Terakhir kali ia melakukan hal seperti itu, ratusan mil di sekelilingnya tidak berubah menjadi apapun. Ini tubuhku, sebaiknya kamu juga bersikap baik, geram Dion. Jika si kembar dan bayinya, belum lagi Delia dan Ellie, meninggal karena dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Meskipun balita itu tidak merespon, para raksasa yang tadinya mengaum tiba-tiba menjadi gambaran mutlak dari orang yang tidak bersalah, diam-diam menunggu perintah Dion. Bahkan dalam keadaan tanpa pamrih, Dion nyaris tertawa getir. Jika semudah itu, mengapa anak itu tidak bertindak ketika dia sedang berjuang dengan konstitusi cermin perak? Apakah ini tubuhnya atau bukan? Entah bagaimana, proses menggabungkan 2 konstitusi dewa, sesuatu yang seharusnya setara dengan menggabungkan 60 konstitusi cermin perak, menjadi lebih mudah daripada menggabungkan 10 konstitusi tingkat surga. Namun, perubahan yang terjadi sungguh luar biasa. Tubuh Dion mulai pecah menjadi titik-titik cahaya. Kulitnya menghilang terlebih dahulu, kemudian organ-organnya, bahkan kerangkanya menjadi bola cahaya yang indah. Di dunia persilatan, terlahir dengan konstitusi ini adalah pedang bermata 2, sesuatu yang membunuh 90% pemuda yang cukup malang untuk dilahirkan dengan konstitusi tersebut. Jika Dion mencoba menggabungkan keduanya, kemungkinan kematiannya hampir 100%.
Namun, entah bagaimana rasanya menjadi sama menenangkannya seperti berenang di sumber air panas yang menyegarkan. Saat tubuh Dion menghilang menjadi titik-titik cahaya, keadaan tanpa pamrihnya melepaskan energi primordial di dalam inti energi seolah-olah itu adalah refleks. Ia tidak sepenuhnya memahami mengapa ia melakukan hal itu, tapi rasanya benar. Energi primordial dituangkan ke dalam titik-titik cahaya, menyulutnya seolah-olah seperti air ke spons kering. Cahaya mereka semakin ganas, namun entah bagaimana tetap lembut. Kisah tentang kehendak iblis adalah salah satu kisah yang terdokumentasi dengan baik sepanjang sejarah. Manusia, yang sangat dirugikan dibandingkan binatang yang diberkati oleh surga, hanya bisa mengandalkan kemauan iblis untuk menutup celah tersebut. Mereka percaya bahwa solusi untuk penderitaan mereka adalah dengan menjadi binatang buas itu sendiri, dan dengan demikian lahirlah keinginan iblis. Kulit seseorang akan menjadi sekuat besi, tulangnya akan menjadi seberat dan sekeras baja, dan sifat seseorang akan berubah, menjadi mangsa sifat haus darah dari binatang buas. Namun, bagaimana mungkin wasiat yang bertanggung jawab membesarkan manusia dan melewati zaman primordial tidak dapat dikategorikan sebagai hukum tertinggi? Meskipun kesulitan mempelajarinya telah didokumentasikan dengan baik, itu hanya sejauh kehendak tingkat atas seperti es dan langit. Tidak pernah melewati penghalang itu untuk memasuki jajaran hukum tertinggi yang sebenarnya. Meski begitu, kegunaan keinginan iblis bagi Dion belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun gurunya melarang dia menggunakan kehendak kaisar iblis, itu adalah hal utama dalam pertarungannya yang biasa. Tanpa memahami kehendak iblis, mustahil mempelajari tindakan pertamanya. Tanpa memahami niat iblis, mempelajari babak kedua hanyalah mimpi. Dan tanpa master Dao iblis, babak ketiganya tidak dapat disentuh. Inilah alasan mengapa teknik ini dikategorikan sebagai teknik tingkat dewa. Tidak mungkin untuk menguasainya hingga selesai tanpa mencapai ranah itu. Namun, bagaimana mungkin wasiat yang bertanggung jawab untuk mendorong teknik dunia lain tersebut tidak menjadi hukum tertinggi? Jawabannya sederhana. Alam semesta tidak akan pernah mengangkatnya setinggi itu karena era primordial tidak dikuasai oleh iblis. Ia dikuasai oleh para titan. Suara pecahan kaca bergema di seluruh menara. Meskipun orang-orang di menara tidak terlalu memikirkannya, guru besar Dion yang tidak banyak bicara selain sapaan sederhana kepada Dion setelah menyadari kehadirannya. Tiba-tiba mengalihkan perhatian penuhnya ke ruang budidaya Dion. Dia tidak bereaksi ketika dia melihat Ri membentuk domain semu di tahap suci ke-11. Dia tidak bereaksi ketika Delia menguasai niat es tingkat 8 bahkan sebelum melangkah ke alam surga, dia tidak mengedipkan mata ketika Dion menyatu. 10 konstitusi tingkat surga menjadi satu. Tetapi saat dia mendengar suara pecahan kaca, seorang lelaki tua yang tidak berdiri dari kursinya selama jutaan tahun hampir mematahkan punggungnya saat duduk. Perang yang berkecamuk di sekitar lelaki tua itu membeku. Meskipun mereka bertarung sambil mengabaikan lelaki tua yang duduk di kursi itu, ada alasan mengapa tidak ada yang berani menyerangnya. Bahkan gerakan sekecil apapun menyebabkan para pejuang yang bisa menghancurkan seluruh alam fana dengan lambaian tangan membeku ketakutan. Tuan, ibu kulit putih pertama mengerutkan kening. Selama beberapa ribu tahun terakhir, ibu kulit putih pertama merasa bahwa dia berada di ambang sebuah terobosan. Meskipun dia menderita luka parah, kilatan di matanya menjadi semakin tajam. Dia merasa paling lama dalam 20.000 tahun, tidak, mungkin 10.000, dia akan berhasil mengembalikan garis keturunannya ke asalnya. Namun, prospek itu pun sama sekali tidak menarik baginya dibandingkan melihat tuannya bergerak untuk pertama kalinya setelah ribuan tahun. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1155 sutra. Orang tua itu mulai tertawa, dia tertawa begitu keras hingga matanya yang putih susu dan buta bersinar dengan cahaya yang tajam. Cukup, dia meraung, tentara musuh tersentak. Orang tua itu telah duduk di sana selama jutaan tahun saat pertempuran ini berlangsung. Tapi sekarang dia sudah cukup berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah kamu tidak di sini? Lelaki tua itu berdiri dari kursinya, tekanan luar biasa menyapu keluar dan menghancurkan medan perang. Ribuan makhluk abadi jatuh dari langit, batuk darah saat cairan merah menetes dari 7 lubangnya. Aku, Abraxas Jafari, telah berbicara. Jika kamu tidak ingin mati, tinggalkan penglihatanku sekarang. Akankah perang yang terjadi selama jutaan tahun benar-benar berakhir seperti ini? Bagaimana bisa? Namun, itulah yang terjadi. Tanpa sedikit pun ketidakpuasan, ribuan orang melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka. Monster samsara telah terbangun, dan tidak ada yang berani melewatinya. Beberapa saat kemudian, orang pertama yang berhasil mencapai sisinya, tentu saja, adalah ibu kulit putih pertama. Kebingungan terlihat jelas di wajahnya, dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia tahu lebih dari siapapun betapa kuatnya gurunya. Sekalipun satu kakinya berada di dalam kubur, menurut istilahnya, itu masih berarti jutaan, bahkan mungkin miliaran tahun lagi kehidupan. Ini adalah pria yang telah hidup triliunan tahun,
Tidak mengherankan meskipun memiliki sisa waktu yang sangat banyak, dia masih merasa seolah-olah berada di ranjang kematiannya. 1 juta tahun baginya setara dengan memberitahu manusia bahwa mereka hanya punya 1 jam lagi untuk hidup. Namun, sebelum dia dapat berbicara, dia berbicara terlebih dahulu. Biarlah alam abadi mengetahui bahwa ini adalah seperti yang telah aku tetapkan. Perang kekacauan dan jalan seimbang akan terjadi di alam fana. Mata ibu kulit putih pertama terbuka lebar bersama yang lainnya. Apakah dia baru saja mendengarnya dengan benar? Tuan, tapi yang ketiga, jangan bicara lagi. Orang tua itu melambaikan tangannya. Dan menyembuhkan luka-luka mengerikan itu, kamu selalu terlalu masokis. Melihat murid berharganya masih memandangnya seperti orang tua pikun, Abraxas menggelengkan kepalanya. Pertempuran yang kita alami dengan kekacauan selalu menjadi masalah dunia fana. Kita tidak berhak ikut campur sejak awal. Tetapi, orang tua itu menggelengkan kepalanya. Aku tahu, pihak mereka ikut campur, bahkan mengirim pihak lain ke alam fana. Namun, ini hanya terjadi karena kesalahan awal kita. Kakak pertamamu terlalu baik. Apa yang dikatakan Abraxas benar. Ancaman berakhirnya alam semesta selalu menjadi masalah yang mematikan. Pesawat abadi tetap stabil dan terus berkembang. Faktanya, banyak yang berspekulasi bahwa ini hanyalah kehendak alam semesta. Mungkin alam fana hanyalah sebuah ujian untuk mengangkat umat manusia ke alam abadi dan mereka yang tidak cukup layak untuk mencapainya akan terhapus begitu saja dari sejarah. Meskipun murid pertamanya telah mengambil keputusan sendiri untuk mengubah keadaan ini, mungkin itu bukan cara yang tepat. Karena kematiannya, hal itu menyebabkan murid ketiga Abraxas terlibat dengan cara yang begitu sengit, membalas dendam bahkan dengan alam semesta itu sendiri. Tak disangka kejadian bencana seperti itu dimulai karena kebaikan. Ironisnya, hal itu disebabkan oleh kebaikan dari kedua belah pihak. Sungguh menyakitkan bagi ibu kulit putih pertama untuk mendengarkan tuannya. Tidak, dia sudah lama menganggap Abraxas sebagai ayahnya, menyebut saudara ketiganya sebagai salah satu dari mereka. Tapi, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menerima kenyataan dari hal-hal. Jika ayahnya menghentikan perang, itu berarti seseorang yang mampu membawa warisan kakak pertamanya telah muncul. Namun bisakah dia benar-benar sukses ketika dia gagal? Ibu kulit putih pertama terlalu mempercayai kakak pertamanya hingga tidak percaya bahwa seseorang bisa lebih baik darinya. Baginya, saat gurunya membuat keputusan ini adalah saat dunia fana ditakdirkan untuk hancur. Tubuh Dion terus melayang ketika titik-titik cahaya menyedot begitu banyak energi primordial ke dirinya sendiri sehingga setengah dari persediaan Dion menghilang dalam sekejap. Jika Dion sadar sepenuhnya, kejadian seperti itu akan sangat mengejutkannya. Dia memiliki energi primordial senilai seluruh alam semesta, yang dimaksudkan untuk mampu memberi bahan bakar bagi energi selama triliunan tahun. Bagaimana bisa setengahnya hilang begitu saja? Bahkan ketika mengisi dunia makhluk surgawi, Dion hanya menggunakan 10 planet. Sesuatu yang tidak akan bisa mereka gunakan sepenuhnya bahkan dengan 100 nyawa, apalagi 1 nyawa mereka. Namun, ada satu hal yang jelas. Sebagai respons langsung terhadap hilangnya separuh energi itulah pecahan kaca terdengar. Dion tidak tahu suara apa itu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia melampaui suatu penghalang atau memahami sesuatu. Dan, meskipun dia bisa merasakan keinginan iblisnya hancur untuk membentuk sesuatu yang baru seperti keinginan pedang dan tombaknya telah menghancurkan diri mereka sendiri untuk memberikan ruang bagi keinginan utama senjatanya, dia yakin bahwa itu juga tidak ada hubungannya dengan itu. Tidak ada cara baginya untuk mengetahui jenis efek gema yang dia timbulkan di alam abadi. Tetap saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, badan berlian Titan perlahan menyatu menjadi satu, memulai langkah menempat tulang Dion. Biasanya, seseorang yang lahir dengan konstitusi ini memiliki tinggi paling pendek 3 meter. Dalam kebanyakan kasus, mereka bahkan mengerdilkan kaisar raksasa yang tingginya lebih dari 10 atau bahkan 20 meter. Orang-orang ini bukan hanya manusia, mereka juga binatang. Namun, Dion tidak punya keinginan untuk menjadi sebesar itu. Dia merasa bahwa tinggi badannya saat ini yang 6 sudah melampaui batas seberapa besar yang dia inginkan. Meskipun Eli adalah teman dekatnya, dia tidak memiliki keinginan untuk menyamai tinggi badannya yang mencapai 7 kaki. Mengembun, hati nurani Dion sepertinya mengaum dalam penyangkalan. Demi Tuhan, dia tidak ingin menusuk istrinya. Tetap saja, tidak peduli seberapa keras Dion memprotes, garis samar pertama dari kerangkanya memiliki tinggi lebih dari 2,5 meter, bahkan saat dia sedang duduk. Aku bilang padatkan, Dion meminta sesuatu yang hampir mustahil. Kekerasan suatu material tidak hanya berkorelasi dengan strukturnya, tetapi juga kepadatannya. Anda tidak bisa sembarangan memadatkan material yang sudah keras tersebut. Mereka yang terlahir dengan tubuh berlian Titan akan dibuat tubuhnya dari bahan terkeras di dunia, terutama kerangkanya. Faktanya, apa yang disebut pemahaman tentang konstitusi ini berarti meningkatkan kualitas kerangka Anda ke tingkat yang lebih tinggi.
Ada 9 tahapan utama yang dipecah menjadi 3 momen penting. 3 tahap pertama secara kolektif dikenal sebagai tahap permata. Tubuh pemegang konstitusi akan menjadi ratusan kali lebih berat dari ukuran biasanya. Kerangka mereka tidak lagi dibentuk dengan parameter normal karbon organik, namun akan memiliki struktur yang jauh lebih padat dan kompleks dibandingkan dengan zat terkeras di dunia. Tahap ini berisi pertahanan yang hampir tidak bisa ditembus. Bahkan jika pengguna daging konstitusi ini dibakar hingga menjadi kehampaan, esensi mereka masih terperangkap di dalam tulang mereka. Faktanya, selama mereka memiliki kekuatan hidup yang cukup, mereka masih bisa beregenerasi. Mencapai tahap ini mirip dengan memperoleh tubuh abadi dan kekuatan hidup yang kuat, tetapi hal itu juga memiliki kelemahan besar. Selain itu, kulit mereka yang berada pada tahap ini akan seperti lembaran logam dan otot mereka akan seperti tali baja. Meskipun demikian, meskipun struktur kerangka pada tahap ini hampir tidak dapat dihancurkan, otot-otot mereka tidak akan mampu menahan beban tersebut. Seringkali ada kasus tendon patah pada pengguna yang terjebak pada tahap ini karena mereka mencoba menggunakan kekuatan di luar kemampuan mereka untuk menahan. 3 tahap kedua secara kolektif dikenal sebagai tahap MES. Pada tahap ini, otot akan direkonstruksi sekali lagi, mengambil struktur seperti baja tali dari tahap pertama dan melapisinya, benar-benar menghancurkan batas atas tahap pertama. Otot mereka akan mampu menahan beban lebih banyak. Faktanya, pada tahap ini, struktur rangkalah yang menjadi faktor pembatas, bukan otot. Ada banyak kasus pengguna yang menggunakan begitu banyak kekuatan hingga tulang mereka hancur menjadi debu. Namun, tahap terakhir adalah yang paling dicari. Tahap inilah yang hanya pernah disentuh oleh kaisar era primordial, tahap yang begitu saleh sehingga membuat penggunanya memiliki tubuh yang hampir abadi. Ini dikenal sebagai panggung sutra. Meskipun hanya ada 3 level yang terdokumentasi pada tahap ini, kenyataannya ada 6. Menurut pengetahuan saat ini, 3 tahap pertama adalah perunggu, perak, dan emas. Pada tahap emas terakhir, tubuh akan terus-menerus memancarkan cahaya hangat karena ditempa oleh garis-garis halus benang emas yang lebarnya hanya beberapa atom. Namun, langkah tersembunyi di atas adalah yang pertama, kristal, yang kedua, berlian, dan yang ketiga, takdir. Sutra kristal, sutra intan, dan terakhir, sutra takdir. Masalah dengan konstitusi ini adalah mustahil untuk bergerak maju bahkan 1 langkah pun. Nafsu makan tubuh berlian titan tidak pernah terpuaskan. Untuk itu diperlukan pola makan yang jauh melebihi standar normal Dion. Namun, masalahnya adalah Dion sudah bisa memakan binatang surgawi tanpa masalah. Sederhananya, binatang di zaman ini tidak memiliki garis keturunan yang cukup kuat untuk mendorong konstitusi ini. Bukankah cukup mengherankan bahwa watak normal Dion cenderung makan banyak, bukan? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1156 tingkat baru. Di era primordial, memakan binatang surgawi seharusnya tidak menjadi lelucon. Bagaimana Dion saat itu bisa memakan 3 binatang surgawi dari zaman itu dan masih merasa lapar? Hal ini tidak akan pernah terjadi pada saat itu. Namun, mau bagaimana lagi? Dengan begitu banyak garis keturunan binatang yang menurun, wajar saja jika hal ini terjadi. Lampu di sekitar Dion menyebar, merasakan kemarahannya dan bereaksi sesuai dengan itu. Seperti anak kecil yang tertangkap, mengetahui ia telah melakukan sesuatu yang buruk, lampunya hampir mati sebelum mencoba sekali lagi. Padatkan lebih banyak. Pikiran Dion meraung. Jika lampu-lampu itu terus berada di jalur yang sama pada percobaan kedua, tingginya akan lebih dari 2 meter saat duduk, bagaimana dia bisa tahan terhadap benda seperti itu? Lampu menjadi gelisah. Mereka merasa berkonflik, di satu sisi mengetahui bahwa Dion telah memberi mereka lebih banyak energi daripada hampir semua orang dalam sejarah panjang mereka. Tetapi pada saat yang sama merasa sedikit menjengkelkan karena seseorang bisa begitu pelit. Mereka memberinya kekuatan di luar imajinasinya. Apakah dia benar-benar perlu begitu peduli dengan penampilannya setelahnya? Dia sudah sangat tampan, jadi bagaimana jika dia lebih tinggi 1 meter dari biasanya? Ditambah lagi, jika seseorang dengan penampilan Dion ditempa ulang dengan permata. Seberapa luar biasanya penampilannya, wanita akan dengan senang hati menerima rasa sakitnya dengan berbaring di tempat tidur di sampingnya. Lampu-lampu itu hampir menyala dan melakukan apa yang mereka suka, tetapi pada saat itulah mereka merasakan kehadiran yang luar biasa sekali lagi membuat bulu mata mereka bergetar. Waktu seolah membeku ketika lampu menyadari siapa yang akan mereka marahi. Tanpa martabat kekuatan era primordial, ia membungkuk patuh, mendesah dalam hati. Satu-satunya cara agar bisa memenuhi ekspektasi Dion dan tidak menambah tinggi badannya adalah dengan memberinya kesempatan terlebih dahulu. Karena Dion telah menggabungkan 2 konstitusi ini, dia telah memenuhi syarat untuk mencapai puncak tahap permata. Jika seseorang memasukkan energi primordial yang juga dia suplai, itu sudah cukup untuk menembus tahap itu dan mencapai puncak tahap MES. Namun, ini masih belum cukup untuk diberikan izin masuk ke tahap sutra.
Mendengar ini, orang dapat melihat betapa sulitnya untuk masuk ke tahap legendaris ini. Bahkan energi primordial sebanyak itu tidak cukup untuk mendapatkannya. Lampu-lampu itu hampir menghela nafas, berpikir bahwa ia harus menggunakan sisa energi primordial Dion untuk memenuhi permintaannya. Jangan sentuh lagi tenagaku, lampu pelit. Saya membutuhkannya untuk hal lain. Bagaimana aku bisa mengumpulkan pasukan monster tanpanya? Jangan paksa aku membuka matanya. Lampu bergetar. Ada apa dengan klien bermasalah ini? Itu hanya dirancang untuk menangani orang-orang dari alam fana, tapi anak ini entah bagaimana memiliki akses ke kehadiran seseorang dari alam abadi. Ini tidak adil. Pada akhirnya, lampu mengertakkan gigi. Namun ia menghibur dirinya sendiri, mengetahui bahwa Dion akan segera menyesal telah mengancamnya seperti ini. Ususnya akan berdarah hijau ketika dia menyadari bahwa apakah dia mengambil energi atau tidak, itu tidak masalah. Sama seperti Dion dan guru besarnya, ia juga mendengar pecahan kaca. Tapi, tidak seperti Dion, ia tahu persis apa yang diwakilinya. Di dunia ini, tidak ada yang bisa didapatkan secara gratis. Ada alasan mengapa kamu hanya diperbolehkan menaikkan levelmu secara bertahap. Menilai Dion berdasarkan kemampuannya saat ini. Lampu telah memutuskan untuk mengambil energi primordial yang cukup untuk memberinya puncak tahap mes, karena dengan keadaan sekarang, hanya itu yang bisa dia tangani. Tapi, karena Dion bersikeras untuk mempertahankan tinggi badannya saat ini, satu-satunya cara untuk menyesuaikan kekuatan konstitusi ini ke dalam dirinya adalah dengan tahap sutra. Energi primordial mulai mengalir ke dalam cahaya sekali lagi. Dion tidak tahu dari mana asalnya, tapi tiba-tiba dia mendapat firasat buruk. Inti energinya tetap tidak tersentuh. Namun energi terus mengalir masuk. Satu-satunya penjelasan adalah, kotoran, adalah pemikiran terakhir Dion ketika tubuhnya mulai direkonstruksi. Sebenarnya, prosesnya benar-benar indah meskipun pikiran Dion sedang kacau. Garis-garis tipis sutra yang ketebalannya hanya beberapa atom saja, keluar dari titik cahaya. Mereka bersinar dengan perunggu berwarna mawar yang indah saat mereka mulai membuat kerangka Dion seperti pengrajin ahli. Namun, bagian terindah dari proses ini adalah saat otot dan kulit Dion mendapat giliran. Sungguh menakjubkan menyaksikan baris demi baris serat otot, yang dibangun dengan cermat hingga tingkat kekokohan yang melampaui imajinasi manusia. Energi primordial terus mengalir dari sumber yang sama sekali tidak diketahui. Sebelum sutra menyelesaikan setengah dari pekerjaannya, jumlahnya sudah melebihi 10 kali lipat dari apa yang Dion sediakan. Jumlah astronomis semacam ini berada pada tingkat sedemikian rupa sehingga Dion benar-benar kehilangan kemampuan untuk memahaminya. Jika dia benar-benar bisa menyediakan energi sebesar ini, itu mustahil. Saat sutra sudah sampai di kulit Dion, penampilan Dion sudah tidak bisa lagi digambarkan dari segi ketampanannya. Seolah-olah dewa Yunani secara pribadi turun dari langit untuk memberkati rakyat jelata dengan kehadirannya. Rambutnya tetap pendek, tetapi memiliki kilau yang luar biasa. Tubuhnya yang dipenuhi energi dan vitalitas memaksa Mia dan Bella memalingkan muka, apalagi saat menyadari dirinya telanjang. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan terhadap jantung mereka yang berdebar kencang. Namun, seolah-olah ini belum cukup, matanya telah menjadi seperti dua bara api, seolah-olah ada tetesan ambrosia yang berkedip-kedip di kedalamannya. Namun, di saat berikutnya, Dion menghilang sepenuhnya, meninggalkan teman-temannya dalam kebingungan. Dion seharusnya berada dalam keadaan euforia mutlak. Tubuhnya telah sepenuhnya direkonstruksi ke tingkat yang saleh. Meridiannya sekarang lebih dari mampu menahan energi seperti merkuri yang disebabkan oleh konstitusi cermin peraknya yang telah melonjak hingga puncak absolut dari kelas 1. Budidaya tubuhnya yang telah mencapai puncaknya. Hanya kelas 4 yang telah berevolusi hingga pada titik di mana bahkan penilaian kelas 1 pun terlalu picik, dan penampilannya pasti akan membasahi celana dalam istrinya. Apalagi yang bisa diminta seorang pria? Namun, Dion sama sekali tidak merasakan hal itu saat ini. Faktanya, dia mengutuk segala sesuatu di bawah matahari dengan sangat ganas, sehingga bahkan orang yang memiliki mulut pispot pun akan berlutut dan memujanya sebagai dewa mereka. Dion tidak bisa melihat apa-apa. Lebih tepatnya, dia bisa melihat, tapi penglihatannya terhalang oleh kotoran dan tanah. Dia tidak tahu kemana dia diteleportasi, tapi dia benar-benar yakin bahwa ini adalah balas dendam dari titik cahaya. Siapa yang mengira bahwa entitas setingkat alam semesta akan begitu kekanak-kanakan? Teleportasi dia ke tumpukan kotoran binatang? Apa-apaan ini? Bagian terburuknya adalah Dion tidak bisa bergerak sedikit pun. Rasanya seperti miliaran jin beratnya tergeletak di setiap inci tubuhnya, seolah-olah langit itu sendiri tidak terbuat dari udara melainkan dari logam terpadat yang pernah ada. Sungguh ajaib tubuhnya tidak hancur menjadi daging cincang. Faktanya, dia yakin jika dia datang ke tempat ini sebelum menggabungkan badan berlian titan miliknya, itulah yang akan terjadi. Terlepas dari situasi komedi, ini bahkan bukan bahan tertawaan. Beban yang menimpa Dion begitu berat sehingga dia bahkan tidak bisa bergerak.
Entah itu jari tangan atau kaki, tidak ada yang bergerak. Bahkan lehernya tidak bisa mengeluarkan kepalanya dari tumpukan kotoran yang ada di dalamnya. Karena tidak ada yang bisa dia lakukan, hal pertama yang dilakukan Dion adalah memeriksa status tubuhnya. Anehnya, dia tidak terluka dimanapun. Padahal, kondisinya begitu sempurna hingga nyaris mengira dirinya baru lahir. Namun, yang menarik perhatiannya adalah api rahasianya menjadi lebih liar. Hampir di luar kendali. Bahkan warnanya telah berubah dari emas cerah biasanya menjadi warna biru yang indah dengan sedikit warna perunggu mawar. Tetap saja, hati Dion sepertinya tidak menyadari sifat liar api itu. Itu memompa dengan mantap dan deras, menggerakkan darahnya dengan kecepatan yang mirip dengan air terjun besar. Alis Dion terangkat ke atas karena terkejut. Sebelumnya, darahnya memperoleh warna emas karena darah Demon Sage. Warna emas ini semakin ganas setiap kali dia memasuki kondisi kehendak Kaisar Iblis, sehingga urat-urat emas menonjol dari kulitnya. Namun, pada saat ini, darahnya tampaknya telah mencapai tingkat yang sama sekali berbeda. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1157 datang. Setiap orang yang pernah mengikuti kelas biologi dasar pasti tahu bahwa warna darah manusia bukanlah merah, melainkan hijau kebiruan. Itu karena reaksi sel-sel darah yang bersentuhan dengan oksigen yang menyebabkan manusia mengeluarkan darah berwarna merah, bukan warna aslinya. Saat ini, darah Dion berwarna biru royal yang indah dan kental. Itu dipompa dengan keagungan transenden yang bahkan mengejutkannya. Saat Dion melihat ketebalan dan warna darahnya, dia tidak bisa tidak memikirkan asal-usulnya. Apakah garis keturunannya telah kembali ke bentuk manusia yang sebenarnya? Dia berusaha mengerutkan kening, otot-otot wajahnya hampir tidak bergerak karena beban yang berat. Entah kenapa, dia bisa dengan jelas melihat serpihan perunggu mawar di aliran garis keturunannya. Pada saat itu, Dion secara intuitif memahami sesuatu. Orang bijak iblis telah mencapai puncak budidaya iblis, menyebabkan darahnya mengalir deras dengan emas murni. Namun, puncak budidaya Titan adalah binatang yang berbeda. Hampir seperti yang dia duga, Dion hanya bisa menghela nafas ketika dia melihat bahwa sisa 70% darah bijak iblis yang belum dia integrasikan telah menghilang. Tidak, itu tidak benar. Lebih tepat dikatakan bahwa itu hancur. Hancur. Demikian pula, keinginan iblisnya yang telah mencapai alam Dao setengah langkah tidak ditemukan dimanapun, sepenuhnya dimusnahkan bersama dengan sisa-sisa orang bijak iblis. Brengsek. Setidaknya kamu bisa membiarkan aku memberikannya kepada orang lain. Apakah kamu harus bersikap begitu picik? Dion marah dengan titik cahaya. Ini keterlaluan. Mengingat kesulitan yang dialami oleh orang bijak iblis, Dion merasa tidak benar jika menghapus esensi darahnya begitu saja. Setidaknya dia seharusnya diizinkan untuk memberikannya kepada putrinya. Tunggu, apakah aku sangat lemah karena terjatuh dari alam surga? Dion sedikit panik. Dia tidak bisa bergerak saat ini karena tubuhnya terlalu lemah. Jika itu karena darah bijak iblisnya telah sepenuhnya dimusnahkan, maka itu mungkin bisa menjelaskannya. Tidak, saya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Saya pasti masih berada di alam surga. Jadi apa yang salah dengan dunia ini? Kenapa gravitasinya begitu dahsyat? Dion membeku. Ini adalah energi primordial. Pada akhirnya, ketakutan terburuk Dion menjadi kenyataan. Suara pecahan kaca, gelombang energi primordial padat yang tak dapat dijelaskan. Itu benar-benar terjadi karena dunia lain. Sialan, Dion merasa dia lebih sering mengumpat akhir-akhir ini, tapi dia tidak bisa menahannya. Situasi ini terlalu buruk. Setelah menyadari bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, Dion menggunakan akal sehatnya untuk memeriksa sekelilingnya. Tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa jangkauannya telah berkurang hampir 80%. Tetap saja, tidak perlu terus mengeluh. 20.000 kilometer masih lebih dari cukup untuk kebutuhannya. Namun, bagian yang paling aneh adalah lebih akurat untuk mengatakan bahwa perasaan ilahinya terlalu terkompresi. Jiwanya tidak melemah, hanya saja semakin sulit untuk menegaskan pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Menempatkan segala sesuatunya dalam konteks, jika seseorang selain Dion datang ke sini dengan budidaya jiwa alam surgawi puncak, mereka akan beruntung melihat radius 1 meter di sekitar mereka. Ini adalah bukti lain dari kekuatan yang dimiliki jiwa Dion. Dion tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Dunia itu sendiri tampak seperti keluar dari film Jurassic Park tanpa dinosaurus. Dedaunan lebat, udara lebat, pepohonan tak berujung. Aura yang kuat dan berbahaya. Dalam radius 20.000 kilometer, Dion merasakan puluhan juta bentuk kehidupan. Adapun jumlah mereka yang bisa dia kalahkan, jawabannya 0. Ini bukan sekedar masalah kemungkinan. Dion tidak mengatakan bahwa jika dia bertemu dengan bentuk kehidupan ini dia mungkin tidak akan menang. Tidak mungkin untuk menang. Periode. Dion tidak bisa merasakan budidaya terukur dari bentuk kehidupan ini, tapi itu tidak masalah sama sekali. Dilihat dari kekuatan yang mengalir melalui pembuluh darah mereka,
dia tidak memiliki peluang sebesar bola salju di neraka. Faktanya, fakta bahwa mereka bisa bergerak sementara dia tidak bisa merupakan bukti yang cukup tentang apa yang akan terjadi jika Dion bertemu dengan salah satu dari mereka. Tiba-tiba, Dion memikirkan sesuatu yang buruk. Dari apa yang dia ketahui tentang binatang buas, mereka sangat menyukai wilayah mereka sendiri. Namun, tidak ada satupun makhluk hidup dalam radius 100 km darinya. Jadi, apa maksudnya wajahnya tersangkut di tumpukan besar kotoran? Sialan, Dion yakin dia berada di wilayah binatang buas. Faktanya, dia berada di sarang yang ditandai, tempat di mana binatang tersebut bisa menurunkan kewaspadaannya hingga bisa buang air besar. Artinya, kapan saja, penyakit itu bisa muncul kembali. Manusia, perasaan ketuhanan Dion menangkap banyak suku mirip desa di sekitar 20.000 km, tapi itu hanya membuat hatinya semakin berdebar. Fakta bahwa manusia cukup percaya diri untuk mengatur kehidupan di sini berarti tidak ada binatang buas yang terkenal di daerah sekitar. Mengapa hal yang tampaknya bagus itu cukup membuat hati Dion berdebar? Itu karena fakta bahwa dia begitu menyedihkan sehingga dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan beberapa makhluk lemah yang ditawarkan dunia ini. Bagaimana dia bisa bahagia dengan hal seperti itu? Sepanjang hidupnya, Dion tidak pernah memiliki garis keturunan. Kemudian, dia tiba-tiba beruntung dan menamparkan wajahnya seperti ini. Tidak, lebih tepat dikatakan bahwa tubuh berlian Titan adalah konstitusi asli Dion. Mengapa konstitusi sebelumnya hampir tidak berpengaruh padanya, namun konstitusi ini tiba-tiba merekonstruksi segala sesuatu tentang tubuhnya? Itu karena Dion dilahirkan untuk konstitusi ini. Ada 3 konstitusi yang dikenal sebagai 3 raja pertahanan. Namun, Dion memilih konstitusi tubuh berlian Titan daripada yang ketiga meskipun memiliki fleksibilitas tambahan karena dia merasakan resonansi yang aneh dengan para Titan. Baru setelah dia menyatu dengan mereka sepenuhnya, dia baru mengerti alasannya. Sama seperti klan Fana lainnya, Dion telah menyegel konstitusi dan bakat energinya. Untungnya, dari miliaran jenis konstitusi di dalam dirinya, dia berhasil membangunkan kembali konstitusi yang dimaksudkan untuk tubuhnya. Tidak hanya itu, dia menggandakannya dengan menumpuk efeknya sekali lagi. Dion tidak mengetahui semua ini secara ajaib. Sama seperti garis keturunan lainnya, garis keturunannya sendiri memiliki informasi yang terukir di dalamnya. Karena banyaknya energi primordial yang dia curahkan pada awalnya, dia memperoleh akses ke informasi yang jauh lebih banyak dari biasanya. Dia tiba-tiba dibanjiri banyak anekdot dan potongan-potongan cerita bermanfaat. Namun, apa yang Dion tidak bisa lupakan adalah bagaimana tampaknya hidupnya direncanakan. Apa yang benar-benar membuatnya merasa seperti ini adalah tindakan inti energi dan keberadaan percobaan kedua. Sebelum dia menghilang, inti energi tampaknya bertindak sesuai jalur yang terprogram, segera bertindak sendiri dan memasuki dunia batinnya. Yang lebih membuat penasaran, saat dia menyentuh konstitusi tubuh berlian Titan, inti energi bertindak sendiri lagi. Mengalir keluar dengan energi primordial meskipun jelas bahwa energi ini akan membantu meningkatkan konstitusi cermin perak juga. Dalam keadaan tanpa pamrih, Dion menganggapnya sebagai perbuatannya sendiri, tetapi sekarang setelah pikirannya jernih kembali, dia tahu pasti bahwa itu bukan dia. Seolah-olah seseorang telah mengetahui Dion akan dilahirkan dengan tubuh berlian Titan dan mempersiapkannya untuk menerima energi primordial yang cukup untuk mengembangkannya. Tidak perlu menyebutkan campur tangan Evangeline dan betapa nyamannya hal itu. Tanpa tindakannya, Dion akan jatuh ke dalam boneka Penatua Nova meskipun mengetahui bahwa dia curiga. Dion mengerti persis di mana dia berada. Sementara disposisi Dewi Madeline berkomunikasi dengan surga, sebuah bidang ilusi yang menampung hukum alam semesta, konstitusi Dion juga berkomunikasi dengan bidangnya sendiri. Namun, meskipun kendali Madeline atas disposisi Dewinya belum cukup berkembang untuk memungkinkannya memasuki dunia itu dalam bentuk fisik. Kendali Dion disebabkan oleh energi primordial yang dia tuangkan secara paksa ke dalamnya. Tindakan ini mempercepat pertumbuhan konstitusinya sampai pada titik di mana ia dimasukkan ke dalam situasi berbahaya yang tidak ada urusannya dengan dia. Ini adalah kemampuan tubuh Titan Diamond. Biasanya, dunia ini dimaksudkan untuk membantu penggunanya berlatih dan menemukan sumber daya yang mampu mengembangkan dirinya sendiri. Lagi pula, persyaratan untuk mencapai level berikutnya terlalu berat untuk ditangani oleh dunia normal. Namun, bagi Dion, ini adalah jebakan maut. Dion tiba-tiba membeku. Sesuatu akan datang. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1158 gravitasi. Dion membeku. Dia segera merasakan seekor binatang besar datang ke arahnya dengan kecepatan yang membutakan. Mau tak mau dia merinding membayangkan binatang buas semacam ini muncul di zaman modern. Jika di sini bisa secepat itu, seberapa cepat di sana? Sialan, tidak peduli seberapa keras Dion berjuang, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Lebih buruk lagi, dia tidak tahu bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Bisakah dia kembali? Maaf Tuan, saya harus melanggar peraturan Anda.
Jika tidak, muridmu yang berharga akan benar-benar mati di sini. Pikiran Dion segera tertuju pada kehendak Kaisar Iblis, berencana untuk melompat langsung ke puncak babak kedua. Dia harus bisa bergerak jika dia melipat gandakan kekuatan tubuhnya sebanyak 64 kali, bukan? Namun, saat Dion memikirkannya, dia membeku. Kehendak Kaisar Iblisnya tidak merespons, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Pada saat itulah dia teringat akan kehendak iblisnya yang telah hilang. Tidak, 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 tidak. Dion mengamuk dalam pikirannya. Ini tidak masuk akal. Aku bisa menggunakan kehendak Kaisar Iblis selagi wasiatku tersegel. Jadi kenapa aku tidak bisa menggunakannya sekarang? Aku yang mengambil penalti, biarkan aku bergerak, sialan. Sayangnya, Dion hanya memohon pada udara kosong. Tidak ada seorang pun yang mendengar kemarahannya, dan tidak peduli seberapa bagus argumennya, tidak ada yang mendengarkan. Dion bahkan tidak punya waktu untuk berpikir karena sebelum dia bisa menyelesaikan kutukan berikutnya, binatang itu sudah menyerangnya. Meskipun Dion tidak bisa melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti bisa merasakannya dengan akal sehatnya. Itu adalah binatang yang mengerikan. Kepalanya terlalu besar untuk tubuhnya, membuat kecepatannya semakin tidak masuk akal. Ia memiliki sayap kecil yang lebarnya hampir 1 kaki di punggungnya, tapi dilihat dari fakta bahwa tubuhnya lebih dari 10 meter, sayap itu sangat tidak berguna. Tubuhnya bersisik, tapi kulit di kepalanya mengingatkan kita pada kucing tak berbulu. Namun, terlepas dari gambaran tersebut, wajahnya identik dengan banteng, sedangkan tubuh dan kakinya tampak seperti burung unta. Mungkin dalam konteks lain, Dion akan mati tertawa melihat makhluk konyol ini. Satu-satunya penjelasan atas keberadaannya adalah bahwa Tuhan atau Dewa tertidur saat bekerja atau menantang dirinya sendiri untuk menciptakan benda paling jelek yang pernah diketahui manusia. Namun, dengan wajahnya yang penuh kotoran dan nyawanya dipertaruhkan, tertawa adalah hal terjauh dari pikirannya. Makhluk itu menerobos hutan dengan kelincahan yang sama sekali tidak seperti penampilannya, berlari ke arah Dion seolah-olah ia telah merasakan sesuatu di wilayahnya. Pada saat itu, Dion memasuki kondisi tanpa pamrih pertamanya. Emosinya tidak ada gunanya baginya di sini. Namun, saat mata Dion kehilangan fokus, mereka kembali fokus saat keringat berjatuhan dari alisnya dan ke tanah yang tertutup kotoran. Saat itulah Dion ingat energi mentalnya hampir terkuras seluruhnya karena perpaduan konstitusi cermin perak kemudian tubuh berlian titan berikutnya. Dia seharusnya bisa bertahan setidaknya beberapa menit lebih lama, tapi entah mengapa jauh lebih sulit mempertahankan keadaan tanpa pamrih di sini. Seolah-olah suasananya terlalu kacau dan liar untuk membuat seseorang bisa tenang. Dion mengerutkan kening. Itukah sebabnya aku menjadi sangat tidak berkarakter? Dunia omong kosong ini ingin mengubahku? Itu dia lagi, mengumpat tanpa alasan. Dia hampir tidak sadarkan diri saat itu. Dion bukannya orang suci, tapi dia tidak pernah mengumpat sesering itu. Pada saat Dion menyadari apa yang terjadi padanya, binatang yang berjarak puluhan kilometer itu telah menyusut jaraknya menjadi kurang dari 100 meter. Tenang, Dion meraung dalam pikirannya sendiri. Di saat kritis dalam hidup dan mati, Dion memutuskan untuk mengandalkan satu hal yang dia pikir bisa dia lakukan, jiwanya. Makhluk menjijikkan itu berlari dengan liar, kepalanya yang besar bergetar ke kiri dan ke kanan saat lidahnya yang berdarah menggantung di bibirnya. Jelas terlalu bodoh untuk menyadari bahwa giginya sendirilah yang menyebabkan lidahnya berlumuran darah. Namun, yang cukup cerdas untuk disadari adalah bahwa harta karun yang disimpannya pagi ini bukan lagi mahakarya yang diingatnya. Mau tak mau ia memikirkan betapa jeleknya tikus mondok telanjang yang telah merusak harga diri dan kegembiraannya. Mengapa warnanya berkilau dengan warna yang aneh? Bukankah seharusnya ia memutuskan apakah ia ingin menjadi logam atau tikus? HMPH, karena tikus mondok telanjang ini ingin mengacaukan barang-barangnya, ia akan memakannya. Ia telah mengalami sembelit selama 10 tahun untuk menciptakan harta karunnya. Ia sudah bermimpi tentang anak-anaknya yang akan segera lahir dan bisa merasakan aroma kerja keras ibu mereka saat mereka dilahirkan. Tapi sekarang semuanya hancur. Makhluk aneh banteng, burung, bersisik membuka mulutnya yang besar untuk mengeluarkan apa yang hanya bisa digambarkan sebagai seruan yang memekakkan telinga. Ia tidak peduli lagi, meskipun tikus mondok telanjang ini benar-benar terasa seperti logam, ia tetap akan memakannya. Rahangnya yang besar melebar saat kakinya yang kuat terdorong dari tanah. Sesaat kemudian, ia mengudara, jatuh lebih dulu untuk menggigit tubuh Dion. Pikiran Dion bersih dari segala hal. Kematian membayanginya, tapi dia telah tenggelam kembali ke dalam tempat kebahagiaan, tempat yang dipenuhi dengan perasaan yang sulit ditandingi oleh hal lain. Dion ingat dengan jelas saat jiwanya terbuka. Dia telah tertawa begitu megah dan tersenyum begitu liar sehingga dia hampir tidak percaya bahwa itu adalah dirinya sendiri. Saat itu, dia sebenarnya sedang berada di tengah pertarungan yang akan menentukan hidup atau matinya, namun dia tertawa. Dia sangat menyukai susunan alkimia.
Mereka mengatakan Anda tidak pernah benar-benar menghargai sesuatu sampai hal itu hilang, dan dapat dikatakan bahwa Dion memahami konsep itu sepenuhnya. Setelah puluhan tahun jiwanya tersegel, dia hampir tidak menyadari bahwa bagian penting dari dirinya telah hilang. Dan baru setelah dia mendengar bunyi lonceng surgawi selama berbulan-bulan, dia mulai memahami apa yang dia rasakan. Saat ini, tubuhnya mungkin terlihat baru seperti bayi, tapi sebenarnya ada masalah besar dengannya, tidak ada energi sama sekali. Karena perpaduan konstitusi cermin peraknya, Dion terpaksa menarik semua energi dari dalam dirinya keluar. Meski semua energi itu masih berada di dalam inti energi, hanya karena dia bisa mengeluarkannya dengan cepat, bukan berarti dia bisa mengisi ulang dirinya dengan cepat. Inti energi mampu mengatasi ketegangan berkali-kali lipat, tetapi bisakah meridian Dion? Sebenarnya Dion tidak tahu. Dulu, jawabannya pasti tidak. Namun, saat ini, dia belum sepenuhnya memahami batasan tubuhnya. Oleh karena itu, dia segera membuang kemungkinan mengambil risiko tersebut. Solusi kedua yang mungkin dipikirkan Dion adalah menggunakan kemauan spasialnya. Kembali ke dunianya, Dion sudah bisa bergerak ratusan meter dengan satu pikiran. Faktanya, batas atasnya menyentuh batas 1 kilometer. Secara teknis, itu seharusnya lebih dari cukup untuk memberinya waktu, tapi dia membuang kemungkinan ini juga. Selama uji coba keduanya, makhluk angkasa mampu bertarung di permukaan planet tanpa menimbulkan kerusakan nyata. Namun, di era Dion, bahkan orang suci tingkat tinggi pun dapat menghancurkan sebuah planet. Mengapa? Soliditas ciptaan jauh lebih kuat di zaman dahulu. Baik itu bumi atau ruang angkasa itu sendiri, semuanya menjadi lebih kuat di tempat dengan energi primordial sebanyak ini. Yang diketahui Dion, dia mungkin tidak akan bergerak 1 cm pun jika dia mencoba menggunakan kemauan spasialnya sekarang. Jadi, Dion hanya bisa beralih ke satu hal yang selalu bisa dia andalkan. Hal yang paling dia cintai di dunia. Jalan jiwa. Sulit untuk membagi pikirannya di sini karena alasan yang sama sulitnya untuk tetap berada dalam keadaan tanpa pamrih, tetapi Dion berhasil membaginya menjadi 2 cara. Membebani energi mentalnya yang sudah terkuras. Susunan cemerlang muncul di udara saat burung banteng yang mengerikan itu jatuh dari langit. Kebodohannya langsung terjadi di tangan Dion. Ia telah melompat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya, menyebabkannya berada ratusan meter di udara. Karena sekarang ia hanya bisa mengandalkan gravitasi mengingat betapa tidak bergunanya sayapnya. Ia sebenarnya mendekat dengan kecepatan yang jauh lebih lambat dari sebelumnya meskipun gravitasinya sangat besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1159 kotoran. Susunan neraka senjata muncul di samping tubuhnya yang jatuh dengan kecepatan yang sangat lambat oleh kemampuan normal Dion. Dia hampir tidak dapat membentuk satu dalam sedetik, padahal sebelumnya dia dapat membentuk ribuan dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan pada saat itu, Dion hanya bisa menggelengkan kepalanya. Jauh lebih sulit untuk menerapkan hukum alam semesta di sini. Tidak heran guru besar tidak pernah terkesan dengan apapun yang telah saya lakukan. Saya mempermainkan kesulitan pemula di matanya. Arah itu menembakkan tombak ke sisi burung banteng yang menyebabkannya berkedip kebingungan. Apakah ada lalat yang lewat? Hal-hal sial itu selalu menggangguku ketika aku melakukan sesuatu yang penting seperti melindungi hartaku. Rahang Dion terkunci lebih erat ketika dia menyadari susunannya hampir tidak berpengaruh, tapi dia sudah menduga ini. Ledakan, ledakan, burung banteng itu bahkan tidak mengaum karena marah saat mulutnya terbuka lebar, ingin mencicipi daging Dion. Inilah yang didapat tikus mondok telanjang ini karena merusak barang-barangku. Anda sebaiknya merasa enak, namun, pada saat itulah burung banteng itu berkedip kebingungan. Apa yang telah terjadi? Bukankah aku baru saja terjatuh karena tikus mondok telanjang itu? Mengapa saya akan ketinggalan? Meskipun burung banteng kurang cerdas, koordinasi dan kemampuan kalkulatifnya dalam berburu masih berada di tingkat atas. Ia segera menyadari bahwa jika melanjutkan lintasan ini, ia akan merindukan Dion. Tapi, itu sudah terlambat. Ledakan, benda yang beratnya harus beberapa juta jin itu jatuh lebih dulu ke tanah, hilang di tempat Dion berbaring hanya 1 inci. Seolah-olah atas karunia surga, Dion dikirim terbang ke atas dan keluar. Akhirnya, dia bisa melihat dunia dengan kedua matanya sendiri. Dunia ini, mengapa sangat mirip dengan dunia percobaan ketiga? Dion tahu betul bahwa dunia percobaan ketiga benar-benar tandus dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Tetapi langit dunia ini dan dunia itu secara praktis identik. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan itu. Namun, kebahagiaan Dion tidak bertahan lama sebelum dia menyadari bahwa sama seperti dia, tumpukan kotoran binatang yang mengepul juga terlempar terbang, dan kebetulan datang ke arahnya. Demi cinta semua yang suci. Kenapa aku? Dion menolak untuk terjebak dalam tumpukan kotoran binatang yang begitu besar. Tetapi kenyataannya ini sebenarnya akan membantu, bukan menyakitinya. Pada saat berikutnya, fakta bahwa dia telah membagi pikirannya menjadi 2 terbayar ketika susunan penyembunyiannya akhirnya menyala.
Dalam badai peristiwa yang sempurna, tubuh Dion menghilang tepat ketika kotoran senilai ratusan pon menutupi dirinya. Satu-satunya anugerah adalah susunan penyembunyiannya bertindak sebagai penghalang, menyelamatkannya dari basah kuyup dalam warna coklat, hijau, dan kuning yang menjijikkan. Tapi sayangnya tidak menyelamatkannya dari bau. Meskipun susunan penyembunyian bisa menghalangi aromanya dari dunia luar, itu hanya kemampuan satu arah. Bagaimanapun juga, susunan penyembunyian diciptakan agar seseorang dapat mengamati sambil disembunyikan. Benar-benar konyol. Pada saat itu, kepala besar burung banteng itu tertancap di tanah. Ia mencoba untuk keluar, tapi awalnya sudah sangat berat. Dengan setengah dari kepalanya yang besar tertancap di tanah, bahkan sampai matanya tertutup, sayap kecil di punggungnya tidak memiliki kesempatan untuk membantunya. Kakinya melayang di udara, berusaha mengayunkannya keluar. Namun, hanya beberapa menit kemudian akhirnya berhasil, hanya melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. P-Alpha-N Alpha petik terbalik Nonu 1 gelombang SOM saat ia hendak meratapi hilangnya mahakaryanya. Ia menyadari bahwa entah bagaimana ia telah menumpuk beberapa meter jauhnya dalam desain yang bahkan lebih indah dari yang dimaksudkan semula. Burung banteng langsung gembira, benar-benar lupa alasannya menyerang dan terjebak. Awalnya dia bingung, tapi kemudian dia menepuk punggungnya sendiri. Otaknya terlalu kecil jika dibandingkan dengan tubuhnya untuk bisa memiliki ingatan jangka panjang yang sebenarnya. Tikus mondok yang telanjang hanyalah isapan jempol belaka saat ia berjalan menuju seberkas rumput yang sulit disembunyikan dan ditempatkan secara aneh untuk menghilang ke dalam tanah. Gua, Dion diam-diam mengikuti gerakan burung banteng itu. Seperti yang dia duga, makhluk-makhluk ini tidak hanya bodoh dan mudah dimanipulasi, tetapi indera mereka bahkan lebih tumpul daripada binatang di zaman modern. Meski begitu, Dion tidak meremehkan apapun dunia ini. Dia sudah tahu bahwa karena manusia berani tinggal di dekat sini, binatang itu haruslah lemah, mudah ditangani, atau kombinasi keduanya. Jelas binatang-binatang ini tidak lemah, jadi yang terakhir jelas merupakan kebenarannya. Apa yang Dion tidak ketahui adalah bahwa dibandingkan dengan binatang buas yang ditawarkan dunia ini, burung banteng lebih rendah daripada beberapa jenis rumput. Binatang buas ini lebih buruk dari sekedar bodoh. Ia menyembunyikan sarangnya seolah-olah ia tidak ingin ada yang menemukannya, namun membuang sampah tepat di luarnya. Suatu hari nanti aku akan memanggang daging burung milikmu itu. Dion jelas masih marah dengan situasinya saat ini dan baru bisa tenang kemudian. Sama seperti pemeriksaan terakhir, Dion menyapu akal ilahi ke bawah tanah. Dia merasa sulit untuk melakukan penetrasi yang sangat dalam, dibandingkan dengan jangkauan normalnya, namun masih berhasil melakukan penetrasi beberapa ratus meter. Apa yang dilihatnya menyebabkan matanya melebar. Begitu banyak batu energi. Apa yang ditemukan Dion sungguh konyol. Dia yakin tempat tinggal burung banteng itu tidak alami. Artinya burung banteng itu sendiri telah menggali lubang di tanah. Namun, kepadatan batu energi di sini hanya dapat ditandingi oleh tambang tingkat suci di dunia Dion. Faktanya, Dion hampir salah mengira itu sebagai nada spiritual. Tidak mungkin, perasaan ilahi Dion meninggalkan tempat tinggal burung banteng, memindai bermil-mil di sepanjang tanah, tetapi kemanapun dia berpaling, ada banyak sekali batu energi. Ini konyol. Dion tiba-tiba mengerti mengapa energi di sini begitu kaya, mengapa tanahnya begitu kokoh dan mengapa ruangnya begitu sulit ditembus. Ini hanyalah kekayaan yang memalukan. Bagian terburuknya adalah Dion bahkan tidak bisa memanfaatkannya. Pertama, dia tidak bisa bergerak. Dan, meskipun dengan keajaiban dia berhasil mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk merangkak. Dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan untuk menggali? Dilihat dari betapa sulitnya indera ketuhanannya untuk menembus tanah. Kekerasan seperti itu hanya bisa ditandingi oleh material tingkat spiritual. Bahkan di dunianya, Dion tidak memiliki peluang untuk memecahkan materi tingkat spiritual tanpa usaha yang berlebihan, dan meskipun demikian, dia kemungkinan besar akan gagal. Tidak sampai dia mencapai tingkat ahli formasi Dao, pemecahan materi tingkat spiritual menjadi suatu kemungkinan. Dion menggelengkan kepalanya. Dia merasa terlalu mudah kehilangan pemikirannya di dunia ini. Tidak peduli apakah dia bisa menambang atau tidak, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mengambil apapun dari dunia ini. Tidak, yang lebih buruk lagi, dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa mengeluarkan dirinya dari dunia ini. Sulit untuk melakukan bahkan hal yang paling sederhana di sini. Tampaknya memiliki efek aneh dalam pikiranku bahwa bahkan The Seal tidak dapat memblokirnya untukku, dan ada bahaya yang mengintai di setiap sudut. Sempurna. Dion menenangkan dirinya sendiri. Mari kita mulai dari yang sederhana dulu. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia langsung menyesal, Dion memfokuskan pikirannya pada energi di sekitarnya. Saat itulah dia menyadari bahwa dunia yang menjadi membosankan saat dia melepaskan Raja Naga tiba-tiba menjadi lebih hidup daripada sebelumnya.
Kamu pasti bercanda. Nafas Dion tercekat di tenggorokannya ketika dia menyadari bahwa kepadatan energi di tumpukan kotoran yang ditumpuk di atasnya adalah 100 kali kepadatan energi di ruang. Pelatihan menara epistemik. Aku tidak benar-benar akan melakukan ini. Benar kan? Dion mengertakkan gigi. Masalah dengan era yang penuh dengan energi primordial adalah kesulitan dalam berkultivasi semakin meningkat. Ada alasan mengapa Amporae, meskipun merupakan subspesies manusia paling berbakat yang jenius, membutuhkan waktu 60+ tahun untuk mencapai alam surga. Jika Dion ingin mengisi kembali energinya dengan cepat, dia harus menggunakan kotoran binatang ini. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1160 seimbang. Tunggu, aku punya inti energi, bukan? Dion akan menamparkan keningnya sendiri jika dia bisa bergerak. Namun, hal ini semakin membuatnya khawatir. Dia biasanya tidak akan melupakan sesuatu yang begitu sederhana. Dion mengarahkan pikirannya ke dunia batinnya untuk terhubung ke inti energi. Selama dia memilikinya, kesulitan dalam menangani energi primordial tidak ada artinya. Dia bisa menggunakan inti energi untuk menyedot energi tanpa pandang bulu, lalu mengeluarkan versi murninya agar mudah dikonsumsi. Secara teoritis, karena kemampuan ini, inti energi membuat manipulasi energi dan budidaya menjadi jauh lebih mudah. Namun, kenapa dia tidak merespons? Dion membeku. Dia tiba-tiba mengerti mengapa kondisi mentalnya mudah terpengaruh. Bukan karena The Seal gagal bekerja, tapi karena tidak berfungsi sama sekali. Apa yang Dion segera pahami adalah bahwa ini terjadi karena harta karun dari 33 surga yang mengikuti jalan legendaris. Senjata dan harta karun kaliber ini mampu memanggil surga untuk memberi kekuatan pada mereka. Itulah sebabnya Dion dengan bakat budidaya energinya yang sebelumnya buruk dapat menggunakan inti energi dengan mudah. Atau mengapa dia dapat mencapai prestasi yang jauh melebihi dirinya dengan bantuan The Seal. Inilah yang dimaksud dengan mengikuti jalan legendaris. Tapi, apa yang akan terjadi jika Anda tiba-tiba menemukan diri Anda berada di tempat di mana langit tidak bertuan? Jika harta karun dari jalur legendaris tidak bisa lagi bergantung pada surga. Bagaimana mungkin harta itu bisa diberi tenaga? Mata Dion membelalak mengerti. Dia tidak layak mengaktifkan harta karun ini sendirian. Meskipun mereka sering kali menghabiskan banyak stamina untuk digunakan, Dion hampir tidak melakukan pekerjaan berat apapun. Sekarang dia sepenuhnya berhak mengaktifkan kemampuan mereka. Dia telah menemui tembok bata. Sampai pada titik ini, hal pertama yang dilakukan Dion adalah secara aktif menuangkan energi jiwanya ke dalam The Seal, berharap dapat meringankan dirinya dari serangan halus terhadap pikirannya. Seperti yang diharapkan, segel itu berputar menjadi hidup, roda gigi dan simbolnya yang rumit bergerak saling berhubungan satu sama lain. Rasa kekuatan jiwanya terkuras, Dion hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya dia telah menerima begitu saja kemampuan pasif dari harta karun ini. Saat ini, dia tidak akan mampu mempertahankan pengeluaran ini lebih dari 3 detik. Namun, pikiran jernih yang diperoleh Dion pada saat singkat itu memungkinkan dia untuk menyusun rencana. Dion mencubit hidungnya dan menguatkan perutnya, membiarkan celah kecil terbuka di susunan penyembunyiannya. Tangannya terulur dan memasuki benda lembek yang menjijikkan itu. Jangan muntah! Jangan muntah! Jangan muntah! Sambil mengertakkan gigi, Dion menyerap energinya secepat yang dia bisa. Saat Dion menganalisis energinya, dia mencoba yang terbaik untuk mengalihkan pikirannya dari kenyataan situasinya. Anehnya, kotoran binatang itu bercerita banyak tentang dunia tempat dia berada. Secara akal sehat, tinja seharusnya tidak mengandung banyak energi. Faktanya, binatang sekuat yang ditemui Dion seharusnya melampaui kebutuhan untuk menggunakan sesuatu yang primitif seperti buang air besar. Sejauh yang Dion ketahui, dan alami sendiri, setelah melunakkan organ Anda pada tahap pondasi kelima dan keenam, hal-hal seperti itu tidak lagi diperlukan. Tentu saja, jika seseorang mengambil jalur tubuh, persyaratannya serupa. Jadi, ada 2 keanehan di sini. Pertama-tama, binatang sekaliber itu seharusnya sudah lama melewati tahap seperti itu. Dan kedua, meskipun Dion mengabaikannya, tujuan buang air besar adalah membuang limbah setelah mengambil semua energi dari nutrisi Anda. Mengetahui hal ini, mengapa kotoran binatang ini memiliki begitu banyak energi? Jawabannya sederhana, tidak hanya ada satu jenis energi di dunia persilatan. Faktanya, jenisnya tak terhitung jumlahnya. Di tempat di mana tidak ada tanda-tanda kultivasi sejati sejauh yang diketahui Dion dari akal sehatnya. Binatang buas kemungkinan besar menggunakan makan tidak hanya sebagai bentuk untuk mendapatkan makanan, tetapi juga pelatihan. Ini berarti limbah apapun yang dikeluarkan binatang itu hanyalah bentuk energi yang tidak dibutuhkannya. Hal baiknya bagi Dion adalah binatang itu jauh lebih kuat daripada dirinya. Meskipun Dion membutuhkan energi esensi yang setara, atau setidaknya sesuatu yang jinak seperti energi esensi. Yang dibutuhkan binatang ini kemungkinan besar adalah sesuatu yang jauh lebih tinggi dalam rantai makanan. Dari apa yang Dion tahu,
tidak ada energi jiwa yang tersedia, tapi itu sudah diduga. Namun, yang membuat penasaran adalah ada berbagai bentuk energi yang tidak dia kenali sama sekali. Pada akhirnya, Dion tidak punya pilihan selain menggunakan nalurinya. Memilih campuran energi sepertinya bukan ide yang bagus, terutama ketika dia tidak memahami satu pun energi dengan baik, jadi dia hanya bisa mengujinya satu persatu. Membiarkan energi tersebut masuk perlahan ke dalam tubuhnya sebelum memeriksa karakteristiknya. Beberapa energinya sangat cair dan ringan, memungkinkan penggunaan cepat. Tapi, karena itu mereka kurang memiliki pukulan tertentu. Tampaknya mereka akan sangat berguna bagi para kultivator yang menekankan kecepatan dan kekuatan menusuk, tetapi tidak terlalu menekankan kekuatan atau pertahanan. Ada energi lain yang sangat ganas, sedemikian rupa sehingga Dion khawatir meridiannya akan meledak. Ini mungkin berguna bagi individu yang menekankan serangan eksplosif, tetapi sangat buruk bagi individu yang memiliki stamina dan pertahanan. Masih ada energi padat, kental dan mengalir lambat yang sangat mengingatkan Dion akan apa yang terjadi karena konstitusi cermin peraknya. Mereka sempurna untuk tipe stamina dan pertahanan yang tepat. Dion hampir kewalahan dengan dunia baru yang dimasukinya. Apa yang terjadi dengan semua energi ini? Mengapa mereka bisa ada di sini sementara dunianya sendiri hanya memiliki akses pada jalur konvensional dan seimbang? Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.